Nama saya Christine dari STT Ayuni Surakarta, program studi teologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Arta Ulina MPD. Kali ini saya akan membahas tentang kelompok sosial dan masyarakat multikultural. Apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kelompok manusia yang saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Proses terbentuknya kelompok sosial. Adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan akan menimbulkan motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian terjadi interaksi antar anggota masyarakat dan akhirnya terbentuklah kelompok sosial dalam masyarakat. Apa syarat terbentuknya kelompok sosial? Yang pertama, adanya kesadaran setiap anggota menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, mempunyai struktur sosial. Yang keempat, mempunyai kaidah atau norma yang mengatur hubungan tersebut. Yang kelima, mempunyai pola perilaku yang kurang lebih sama. Sedangkan yang terakhir, mempunyai sistem tertentu dan selalu berproses. Kelompok sosial dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok sosial teratur, dan yang kedua, kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama, kelompok sosial teratur. Contohnya adalah kelompok primer, kelompok yang anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat. Yang kedua, kelompok sekunder, kelompok yang mempunyai sedikit hubungan sosial. Yang ketiga, kelompok dalam atau in-group, kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Yang keempat, kelompok luar atau out-group, kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Yang kelima, kelompok formal, kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Yang keenam, kelompok informal, kelompok yang keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Yang ketujuh, paguyuban, kelompok yang anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Yang kedelapan, patembayan, kelompok yang mempunyai ikatan lahir yang bersifat pokok, jangka pendek dan bersifat imajiner, serta strukturnya bersifat mekanis. Yang kesembilan, reference group, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kesepuluh, membership group, kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggotanya. Yang ke-11, kelompok okupasional, kelompok yang timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Yang ke-12, kelompok volunteer, kelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Yang kedua, kelompok sosial tidak teratur. Contohnya kerumunan. Kerumunan terjadi secara spontan dan bersifat sementara. Yang kedua, publik, kelompok yang tidak merupakan kesatuan dan interaksinya tidak secara langsung atau melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, handphone, dan lain-lain.
sih masyarakat multikultural itu? Mari kita lihat dari kata per kata. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama. Dan multi berarti banyak atau beraneka ragam. Dan kata yang ketiga adalah kultural yang berarti budaya. Jadi masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki beraneka ragam budaya seperti suku bangsa, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Faktor apa saja yang menjadi sebab timbulnya masyarakat multikultural? Yang pertama, faktor sejarah. Sejak dahulu, Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempahnya yang membuat bangsa asing tertarik untuk datang. Kemudian terjadilah akulturasi antara pendatang dengan penduduk lokal sehingga terjadilah keragaman baik budaya maupun ras. Yang kedua, faktor budaya asing. Jika masyarakat menerima budaya asing yang masuk, kebudayaan Indonesia menjadi semakin beragam. Yang ketiga, faktor geografis. Letak geografis mempengaruhi fenomena alam baik langsung maupun tidak langsung, dan fenomena alam akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat setempat. Yang keempat, faktor iklim. Perbedaan iklim di tiap daerah mempengaruhi kebiasaan atau budaya masyarakat setempat. Contohnya, masyarakat beriklim tropis tentu saja berbeda cara hidupnya dengan masyarakat di daerah dingin. Yang kelima, faktor fisik dan geologi. Indonesia merupakan negara kepulauan, menyebabkan masyarakat setiap pulau berbeda cara hidupnya sesuai dengan kondisi masing-masing pulau. Yang keenam, faktor keanekaragaman agama. Indonesia memiliki 6 agama yang tentu saja para pemeluk dari masing-masing agama mempunyai kebiasaan atau adat yang berbeda sehingga menambah keragaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah faktor ras. Keragaman ras di Indonesia mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda satu sama lain, dan ini menambah keragaman budaya masyarakat Indonesia. Lalu, apa ciri khas dari masyarakat multikultural tersebut? Yang pertama, memiliki subkebudayaan. Dan yang kedua, membentuk sebuah struktur sosial. Yang ketiga, membagi masyarakat menjadi 2 pihak, pihak yang mendominasi dan pihak yang terdominasi. Yang keempat, rentan terhadap konflik. Dan yang kelima, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Lalu, apa hubungan kelompok sosial dengan masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural terbentuk oleh 2 kelompok sosial atau lebih yang mempunyai sistem norma dan kebudayaan yang berbeda. Jadi, kelompok sosial adalah pembentuk masyarakat multikultural. Selain itu, kelompok sosial merupakan pengikat masyarakat multikultural. Pengikat hanya dapat dilakukan dengan bentuk loyalitas dari tiap anggota kelompok, sehingga masyarakat multikultural yang sudah baik akan dapat dipertahankan. Sekian pembahasan saya mengenai kelompok sosial dan masyarakat multikultural. Semoga bermanfaat. Terima kasih.